Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ajanatia, NIM 1813122. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Ilmu Dakwah dengan tema keutamaan sholat. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kalau kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Makna sholat. Sholat memiliki 3 makna, yaitu doa, pemberkahan, dan pengagungan. Sholat disebut doa karena semua aktivitas yang ada di dalamnya meliputi doa. Sholat diartikan sebagai keberkahan karena keluhuran dan pertumbuhan nilai sesuatu dapat diproses melalui ibadah sholat. Sholat juga berarti pengagungan karena sholat mengandung ungkapan pengagungan kepada Allah. Sedangkan secara istilah syariat, sholat adalah ibadah kepada Allah yang berbentuk ucapan dan perbuatan yang diketahui lagi khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya, hukum sholat. Sholat adalah salah satu rukun Islam yang kedua. Sholat ini hukumnya wajib dan harus dikerjakan oleh setiap muslim dan muslimah yang sudah memenuhi syarat-syarat wajibnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Bila ada orang yang meninggalkan sholat karena malas, enggan, atau disibukkan karena urusan lain, sedangkan ia masih meyakini bahwa melaksanakan sholat hukumnya adalah wajib, maka dalam kondisi seperti ini, ia dianggap sebagai orang yang fasik dan bermaksiat kepada Allah. Siapa saja yang mengetahui ini, hendaknya senantiasa mengingatkan orang itu agar melaksanakan sholat, karena bagaimanapun juga meninggalkan sholat adalah perbuatan dosa. Selanjutnya, Allah menyebut sholat sebagai iman. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Yang artinya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maksudnya ialah Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala sholat kita saat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Mengapa? Karena sholat merupakan bagian dari bukti keimanan seorang muslim. Selanjutnya, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45, Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Selanjutnya, sholat adalah amal paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang artinya, Abdullah bin Mas'ud menuturkan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah amal yang paling utama? Beliau menjawab, yang artinya, sholat tepat pada waktunya. Aku tanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu aku tanyakan lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu, sholat bisa menghapus berbagai perbuatan dosa. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang artinya, tahukah engkau apabila di depan pintu rumah seorang ada di antara kalian sebuah sungai yang setiap harinya dia mandi 5 kali di dalamnya? Apakah ada kotoran yang tersisa darinya? Para sahabat serentak menjawab, tidak ada sedikit pun kotoran yang tersisa. Rasulullah bersabda, semua itu bagaikan sholat 5 waktu yang dengannya Allah menghapus kesalahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, Allah akan meninggikan derajat orang yang mendirikan sholat. Rasulullah bersabda yang artinya, perbanyaklah sujud kepada Allah, karena sesungguhnya tidaklah engkau bersujud 1 kali,
melainkan Allah akan mengangkat derajatmu dan menghapus kesalahanmu. Hadis riwayat Muslim. Dan derajatnya akan dinaikkan dan kesalahannya akan dihapus. Orang yang melangkahkan kaki ke tempat sholat, kebaikannya akan dicatat, derajatnya dinaikkan, dan berbagai kesalahan akan dihapus. Rasulullah bersabda yang artinya, siapa saja yang bersuci di rumahnya, lalu berjalan ke salah satu masjid untuk menunaikan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah, maka langkah-langkah salah satunya akan menghapus satu kesalahan dan yang lainnya meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Sholat bisa menjadi cahaya bagi pelakunya di dunia dan di akhirat. Bagi yang rajin mengerjakan ibadah sholat selama hidupnya di dunia, maka sholat ini akan menjadi cahaya di dunia dan di akhirat. Rasulullah bersabda yang artinya, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki ke masjid pada waktu gelap gulita berupa nur atau cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu, sholat sebagai penembus dosa yang terjadi sebelum sholat. Bagi yang mengerjakan sholat fardu tepat waktu, maka sholat tersebut akan menjadi penebus dosa-dosa yang terjadi sebelum mengerjakan sholat tersebut. Rasulullah bersabda yang artinya, tidaklah datang kepada seorang muslim waktu sholat wajib, kemudian dia berwudu, khusyuk, dan ruku dengan sebaik-baiknya, melainkan sholat tersebut akan menjadi pelebur bagi dosa-dosa yang terjadi sebelumnya, selama ia tidak melakukan dosa besar, dan itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim. Pahala sholat sama seperti menunaikan ibadah haji dan ihram. Pahala orang yang mendirikan sholat sama seperti pahala orang menunaikan haji dan dengan ihram. Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk menunaikan sholat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang menunaikan ibadah haji dengan ihram. Barang siapa yang pergi menunaikan sholat sunnah, di mana dia tidak berlelah-lelah kecuali untuk menunaikan sholat itu, maka pahalanya seperti pahala yang umroh. Dan sholat setelah suatu sholat dengan tidak diwarnai canda di antara keduanya merupakan kitab catatan di Ilyin. Hadis riwayat Abu Daud. Demikian ulasan tentang keutamaan sholat sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dengan menunaikan sholat wajib, maka insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.